Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Ratapan. Saya sudah pesan Anda untuk membaca bab 4 dan bab 5 supaya nanti kalau tidak mengerti apa yang dikatakan di situ nanti ditanyakan. Karena saya tidak akan membahas itu panjang lebar 4-5 karena tidak mungkin ya dalam satu pertemuan membahas begitu banyak. Kita akan fokus ke bab 3, kalau bisa bab 4, tapi kalau tidak ya sudah kita di bab 3 saja, 4 5 nanti pertanyaannya Anda ajukan kepada saya. Ya kan sudah dibaca sendiri kan? Nah, bab 3 ini saya tidak akan baca langsung seperti minggu lalu karena panjang sekali, nanti habis setengah jam nanti membaca itu. Tapi langsung menunjukkan makna teks itu, nanti akan saya bawa ke refleksi, khususnya untuk masa kita di COVID-19 ini, di masa pandemi ini, bagaimana kita menyikapi situasi ini dengan ratapan-ratapan yang kita sampaikan. Nah, saya berikan mengapa ini cukup menarik di yang bab 3 ini. Semua ratapan itu kan terdiri dari 22 ayat. Kalau Anda lihat di dalam teks itu. Tetapi kecuali bab 3 itu terdiri dari 66 ayat. Tapi dia juga memakai gaya akrostik. Ya, namanya akrostik kan mulai A, B, C, dan seterusnya. Tapi mengikuti abjad Ibrani. Nah, karena dia ini panjang 66 ayat, tapi tetap memakai akrostik, maka dia buat 3 ayat. Ya. Misalnya alif huruf A itu ada di 3 ayat. Kemudian huruf B ada di 3 ayat. Nih Anda lihat. A, A, A. Ini alif semua. Alif dalam bahasa Ibrani itu huruf mati ya. Kalau kita A itu kan huruf hidup. Ini bukan alif ya. Patah itu huruf mati. Huruf hidup A. Ini namanya alif. Ya, sama dengan bahasa Arab. Ini A. Itu 3 ayat. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Semua dimulai dengan huruf A. Ya. Ani hageber ra'ah. Ani basabet abratu. Ya. Dia buat A lalu lah bacanya OT, tapi ini alif ya. Tapi bacanya OT, tapi ini huruf hidup, huruf matinya pertama itu pakai alif, alif. Ya, mengerti ya? Jadi dia tetap memakai gaya akrostik, tetapi 3 ayat dia pakai. Sehingga tetap mengungkapkan keseluruhan totalitas ratapan, apa itu penderitaan, dan penghiburan yang dia mau raih di dalam apa ini kitab ini ya, di dalam bab ini. Jadi ini bagus sekali tetap ya memakai ini. Nah, dia katakan mulai dia, akulah orang yang melihat sengsara oleh sebab cambuk murkaku. Ya. Coba kita lihat satu persatu bagian ini. Jadi ini ratapan yang ayat bab 3 ini, orang mulai meragukan apakah penulisnya sama dengan bab 1 dan bab 2 atau tidak. Karena apa? Tiba-tiba dia di sini banyak berbicara tentang diri pertama. Bukan sebagai penulis orang ketiga. Atau putri Sion kadang-kadang muncul sebagai orang pertama. Tapi di sini dia memakai istilah hageber. Ini hageber. Akulah orang, dan geber itu bukan orang sembarangan ya. Geber yang dipakai di sini orang kuat. Mungkin dia tentara. Sesuatu yang menunjukkan laki-laki yang perkasa. Itu hageber. Jadi di dalam terjemahannya hanya bilang akulah orang, tapi orang ini adalah geber. Ya, bukan is, tapi geber. Itu orang kuat, orang yang gagah di situ. Dan dia ditampilkan melihat sengsara. Artinya apa? Dia mengalami kesengsaraan itu. Orang katakan, jangan-jangan dia ini Yeremia. Tapi kalau dilihat nada puisinya, ada unsur pertobatan dan sebagainya,
Orang meragukan bahwa ini ditulis oleh Yeremia. Ya. Kemudian pembicaranya juga sepertinya bukan penyair dan putri Sion. Itu tampak sekali. Dan mungkin dia seorang pribadi, tetapi ketika dia berbicara, dia mewakili komunitas yang menderita. Dia bagian dari komunitas dan menyerukan penderitaan yang dialami oleh komunitas ini. Sehingga dia sepertinya masuk di dalam penderitaan itu. Bukan seperti yang ngomong dari luar, penyair tadi, bercerita tentang penderitaan Yerusalem, tapi dia sendiri sekarang ikut masuk dalam penderitaan. Nah, ini lebih menggetarkan. Dan kita akan lihat dia berjuang dengan penderitaannya itu. Nah, dia telah melihat kehancuran kota dan penduduknya, rasa sakit dan derita itu dia alami. Dan dia alami sebagai komunitas bersama. Nah, kalau Anda terbiasa membaca Mazmur-Mazmur ratapan, Anda akan bisa rasakan gaya penyampaiannya itu mirip dengan Mazmur-Mazmur yang bernada ratapan. Kita masuk ke langsung temanya. Hal pertama dia tunjukkan di sini, dia menderita, tapi dia katakan sumber masalahnya, sumber penderitaan ini Tuhan. Jadi di sini kita akan berhadapan dengan masalah teologi yang pelik sekali. Kita sering mengatakan Tuhan itu sumber segala-galanya, sumber yang baik, sumber yang buruk jadinya. Tapi apa mungkin dia sumber yang buruk, sumber segala kejahatan, sumber segala malapetaka? Orang katakan, tidak mungkin, dia kan baik. Nah, ini dia bergulat di sini, dan dia katakan, yang menjadi masalah di sini, ini sumber masalahnya Tuhan. Lihat apa yang dikatakan. Akulah orang Hageber. Ini orang kuat sebetulnya dia. Tetapi melihat sengsara. Mengapa dia sengsara? Karena cambuk murkanya. Ini saya menderita ini karena kemarahan Tuhan. Dan kemarahannya ini menggiring dan membuatnya berjalan dalam kegelapan. Bukan dalam terang. Selama ini saya pikir Allah itu terang, cahaya yang menunjukkan sesuatu yang enak, menggembirakan. Tapi kali ini saya alami, dia bukan terang. Dia menggiring saya ke dalam kegelapan. Dan kegelapan itu di mana? Sheol. Ya, bukan di Korea Selatan ya. Sheol itu adalah dunia orang mati. Dunia di bawah tanah, itu konsep zaman kuno. Itu di dunia itu ada dunia atas, ada langit, kemudian bumi lempeng, lalu di bawah itu ada lubang, tempat untuk dunia orang mati yang disebut Sheol. Di dalam Sheol ini, manusia putus hubungannya dengan Tuhan. Tidak bisa berelasi dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa intervensi lagi ke sana, sudah ada jarak, batas. Sehingga seringkali pemazmur, kalau dia jengkel sama Tuhan, Tuhan kamu jangan ginikan saya. Nanti siapa yang memuji engkau kalau saya mati? Karena kalau saya mati, saya turun ke dunia orang mati, nggak ada yang memuji engkau. Itu kadang-kadang pemazmur itu gaya begitu. Karena konsep mereka ketika ada di dunia orang mati, relasi dengan Tuhan putus, dan Tuhan tidak bisa berelasi dan berintervensi terhadap kehidupan kita. Nah, si peratap ini merasa Tuhan sudah memperlakukan dia begitu buruk. Sampai pada titik berada di dunia orang mati. Jadi, Tuhan tidak lagi berpihak padanya, dia memukul berulang-ulang, sampai dia merasa, saya sudah di dunia orang mati. Lah kalau Anda berada di dunia orang mati, berarti relasi Anda dengan Tuhan putus, Anda nggak bisa apa-apa lagi. Mau minta tolong kepada dia juga nggak bisa. Teriak-teriak keras-keras juga nggak bisa, nggak akan didengar. Karena sudah putus. Ini situasi yang dihadapi. Karena apa? Tuhan ini yang kurang ajar. Dia yang sumber masalah. Dia yang bikin gara-gara. Cambuk murkanya ini. Yang bikin saya dalam keadaan seperti ini. Dia katakan lagi. Ia membuang daging dan kulitku. Ia membuat daging dan kulitku menyusut.
tulang-tulangku diremukkannya. Artinya apa? Lihat, daging, kulit, tulang, itu semua bagian itu sudah diremukkan Tuhan. Memang di dalam beberapa Mazmur, di dalam kitab Ayub seringkali tulang yang kering, ya, ini tulang yang mengelup, apa itu sudah kering kerontang, itu sering diartikan sebagai ungkapan orang sakit demam. Ya, mungkin orang dulu pikir panas sampai tulangnya kering, itu demam. Tetapi kalau kita baca cara dia mengungkapkan daging, kulit menyusut, tulang remuk. Mengapa? Karena dia kelaparan. Sudah mau mati. Karena tidak ada yang bisa dimakan. Apalagi kalau Anda baca di bab 4. Perempuan-perempuan memasak anaknya untuk makanan. Sampai sebegitu payah. Dan di sini dia betul-betul ngalangkan, saya ini kelaparan. Sampai tinggal seperti ini. Dan bukan hanya saya kelaparan, menderita seperti itu. Dan dia lihat, dirinya seperti kota. Ia mengepung dan mengelilingi aku dengan kepahitan dan kesusahan. Dia bayangkan dirinya seperti sebuah kota yang dikelilingi tembok, bangun. Tapi kali ini dia dikelilingi oleh apa? Oleh penderitaan. Oleh kepahitan dan kesusahan. Tidak bisa gerak. Ini seperti kota itu. Dan dalam bahaya yang besar, dalam gelap bahaya maut ini, bahkan dia seperti apa? Seperti sudah lama mati. Masih hidup tapi seperti sudah mati. Siapa yang mau reken dia? Tidak ada yang menghargai dia. Anggap saja sudah mati. Tidak ada harganya lagi. Sudah penuh dengan penderitaan. Sudah nggak bisa apa-apa. Itu penderitaan yang luar biasa. Kemudian, lebih parah lagi, ya, membuat dia tidak punya harapan. Kosong harapannya, karena dia katakan, ia membangun pagar sekelilingku. Sehingga aku tidak bisa keluar. Dia ada dalam kota. Kota yang membuat dia susah, sudah hancur lebur di situ. Sebetulnya kalau masih bisa keluar, masih ada harapan. Tapi nggak bisa. Keluar pun nggak bisa. Pagarnya sudah kuat sekali. Ya, sudah diperberat rantai, tidak bisa apa-apa. Ini tidak ada lagi harapan di situ. Apalagi kalau kita kembali kepada pemahaman dia tadi, dia berada di Seol, berteriak dan menjerit minta tolong, ya, dia akan bungkam doaku, tidak akan didengar. Karena memang sudah tidak mungkin. Aku sudah di dunia orang mati, di Sheol itu. Pintu sudah tertutup semua. Semua sudah dikelilingi dengan pagar. Jadi, ia tak bisa lagi minta tolong. Kalaupun minta tolong, tidak akan didengar. Terlalu jauh. Oleh karena ini, dia sampai pada titik tidak ada harapan lagi. Tak ada lagi jalan keluar. Semua sudah ditutup dengan potongan batu. Lihat. Ia merintangi jalanku dengan potongan batu. Dan menjadikan jalan setapakku tak terlalui. Tidak ada lagi. Habis harapannya di sini. Deritanya sudah, ya, antara hidup dan mati sudah. Lalu masih dia lukiskan lagi jahatnya Tuhan itu kepada dirinya. Laksana beruang ia mengadang aku. Laksana singa di tempat persembunyian. Ia membelokkan jalanku, mengoyak-ngoyak aku, dan membuat aku terkejut. Ia menarik busurnya dan menjadikan aku sasaran anak panah. Artinya Tuhan sudah muncul di hadapannya seperti binatang yang paling berbahaya. Apa yang paling berbahaya? Beruang, singa. Itu yang paling mengancam kehidupan manusia. Dia hadir sebagai sosok yang mengancam, yang memberi dia bahaya. Dan bukan hanya sekadar menghadang, tapi sudah menggiring dia dan mengoyak. Jadi sudah menyergap dia, sudah menghajar dia, mengoyak-ngoyak tubuhnya. Bukan hanya seperti binatang yang paling berbahaya. Allah juga
seperti seorang pemanah yang membidik dia, dan bidikannya tajam sekali mengenai apa? Hati. Itu bagian yang paling menyakitkan. Hati yang dibidik. Bukan tangan, bukan kaki, tapi kena ke hati. Sangat menyakitkan. Seluruh tubuhnya terasa remuk di sini. Karena Tuhan begitu jahat. Kemarahannya begitu hebat. Dia tidak berdaya. Ini situasi yang dia hadapi. Lalu, kembali dia ungkapkan betapa dalamnya penderitaannya. Lalu dia kaitkan dengan situasi yang dia hadapi. Aku menjadi tertawan segenap bangsaku. Tertawaan. Ini agak lucu. Karena itu kami sedikit bingung dengan menerjemahkan ini. Tapi ya sudah, kata-katanya, kalimatnya itu berbunyi begini. Sebetulnya kita ingin ubah, tapi ya sudah, kita akui aja karena memang teksnya begini. Dia katakan, aku menjadi tertawaan segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka yang sepanjang hari. Dia dan bangsanya kan sama-sama menderita, sama-sama dihancurkan oleh Babel. Kenapa dia katakan, aku menjadi tertawaan segenap bangsaku? Tapi mungkin yang dia maksudkan, aku menjadi tertawaan segala bangsa. Semua orang yang lihat itu mengejek aku. Tuh, kapokmu kapan? Rasakan. Apa yang kau bisa buat sekarang? Kau dulu bangga-bangga hebat. Sekarang kau bisa apa? Sepanjang hari, dengarnya cuma ejekan. Dan mengenyangkan aku dengan kepahitan. Kenyang bukan dengan makanan yang enak, tapi dengan kepahitan. Dan memberi aku minum racun pahit. Sebetulnya di dalam bahasa Ibraninya dia pakai memberi aku minum le'anah. Le'anah itu sejenis tanaman, tetapi dia beracun. Tanaman ini beracun sekaligus pahit. Ya, tapi saya nggak tahu apakah dirasakan, karena kalau kita rasakan nanti kita mati ya. Tapi orang katakan ini pahit dan beracun. Itulah le'anah. Saya sudah tanya ke beberapa tempat di Indonesia ini, ada enggak pohon di Indonesia yang seperti itu, pahit dan juga beracun. Dulu dibilang ipuh, tapi saya tanya beberapa orang, tahu enggak ipuh? Enggak ngerti. Orang beri banyak masukan-masukan, kira-kira apa kata ini, tapi tidak ada yang memuaskan. Tanaman ini di Indonesia, ada enggak jenis tanaman ini? Nah, supaya maknanya tidak hilang, sebetulnya ini bagus kalau dipakai kata tanaman, nama tanaman, entah ipuh atau apa. Tapi karena ipuh nggak dipahami, kami lebih pakai racun pahit, supaya maknanya keluar. Jadi dia makan sesuatu yang beracun, tetapi juga pahit. Mengungkapkan sesuatu yang menyiksa dia, mematikan dia, dan pahit, getir sekali ceritanya. Ini pintar sekali pengarang mengungkapkan apa yang Tuhan lakukan terhadap dia. Kenyangnya dengan kepahitan. Hausnya apa? Minumannya apa? Suatu racun. Menyiksa dia, tapi sekaligus rasa pahit dan mematikan. Ini. Dia meremukkan gigiku dengan kerikil. Menekan aku ke dalam debu. Itu sikap orang yang menyiksa orang supaya dia bertobat. Deritanya yang dalam, kabung yang dalam itu dia akan memasukkan badannya ke dalam debu. Itu gaya lama, gaya kuno. Juga biasanya gaya orang yang berkabung. Karena derita, karena kesusahan yang dialami. Engkau menyingkirkan jiwaku dari kedamaian. Sampai begitu getirnya. Begitu pahitnya penderitaan tuh, lupa bahwa ada kebahagiaan. Anda bayangkan, sampai tentang kebahagiaan pun dia lupa sudah, nggak ngerti lagi apa itu kebahagiaan. Saking pahitnya. Inilah yang dialami oleh orang ini. Sampailah dia pada titik pengharapan. Sudah deritanya hebat sekali, dan pelan-pelan
harapan mulai sirna. Pada saat itu dia pikirku, lenyaplah kemuliaanku dan harapanku kepada Tuhan. Nah ini, orang sampai pada titik imannya, sudah mentok, gak bisa apa-apa lagi. Biasanya, ketika orang mengalami seperti itu, di titik nadir, seperti sudah tidak ada harapan, penderitaan sudah begitu parah, di dalam prosesnya, manusia lalu sampai pada sikap lemah, tidak berdaya. Dan dalam keadaan yang demikian, dia mulai berpikir tentang Allah. Tetapi bukan lagi tentang Allah yang hanya menghukum, tetapi dia ingat semua konsep dia tentang Allah. Iman dia tentang Allah, pengalaman dia tentang Allah selama ini, dia akan ulang lagi. Karena itu di dalam situasi yang demikian, dia lalu berkata, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan racun pahit dan kepahitan ini. Jadi dia mulai melemah di sini. Dia mulai melemah dan mulai berani. Tadi dia menuduh Tuhan, ini sumber kau yang bikin saya semua ini. Tapi dia mulai melemah. Ketika tidak lagi, sudah mentok, tidak bisa lagi ada harapan. Tidak lagi ada daya apa-apa yang memungkinkan dia mencapai keselamatan. Dia mulai berseru kepada Tuhan. Ini yang luar biasa. Dia katakan, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku. Tolong Tuhan, ini coba ingat saja. Dia nggak minta apa-apa. Dia minta Tuhan ingat loh ini, sengsaraku ini ingetan. Dan jiwaku selalu teringat akan hal itu. Dan tertekan dalam diri. Dia bergumul. Dia bergulat dengan penderitaannya ini. Karena itu, hasil dari pergulatan ini akan sangat mendalam. Karena sesuatu yang digumuli, sesuatu yang membuat dia tertekan sampai akhirnya teringat terus, ini akan mencapai pada kedalaman yang luar biasa. Nah, dalam situasi itu dia mampu meminta Tuhan, coba Tuhan, ingat sajalah. Gak usah buat apa-apa, ingat. Nah, ketika dia sampai titik harapan mulai berseru kepada Tuhan, kita lihat di 21. Inilah sebetulnya puncak dari ratapan. Anda lihat posisi dia. Ya, walaupun tidak persis sekali, posisi ayat ini ada persis di tengah-tengah kitab ratapan. Ya, karena dia di bab 3 ayat 21, 24. Anda lihat ke belakang kan bab 5. Ke depan 1, 2. Di belakangnya 3, 4. Dan dia posisinya sangat sentral. Ya, walaupun tidak persis sama, kita melihat bahwa penulis mau menempatkan ini, kalimat ini sebagai titik tolak imannya. Sebagai inti ungkapan imannya. Apa itu? Lihat, kalimatnya indah sekali di 21 ini. Tetapi inilah yang kuperhatikan. Sebab itu aku berharap. Ironis kan? Ketika orang sampai pada titik nadir, tidak ada harapan lagi. Seperti Allah sudah menutup semuanya. Dia toh akhirnya menyerah. Dia merendahkan dirinya. Dan dia hanya ingin Tuhan ingat akan penderitaannya. Dan ketika dia mulai bicara supaya Tuhan ingat akan penderitaannya, dia mulai ingat siapa sih Tuhan itu? Siapa Tuhan? Karena itu dia lalu, inilah yang kuperhatikan. Sebab itu aku berharap.
Dia mulai berharap. Apa yang dia lihat di situ ketika dia amati pengalamannya selama ini? Sesungguhnya tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Jadi Anda lihat, kata sesungguhnya. Ketika Anda berpikir sesungguhnya, ada sesuatu yang sebelumnya Anda pikirkan. Oh dia begini, oh dia begini, oh dia... ternyata. Inilah orang bergumul di dalam kehidupan imannya. Dia lihat dulu, oh enak ya Tuhan tuh, karena Tuhan tuh suka menyiksa orang, Tuhan tuh suka mengirim hukuman-hukuman, Tuhan tuh gampang ngamuan, dia pemarah. Oh, itulah konsep ketika saya dalam penderitaan, ketika saya di dalam kesusahan, saya melihat dia tidak adil, tidak beres, berlebih-lebihan di dalam menghukum. Setelah saya refleksikan, sesungguhnya. Nah ini, ternyata sesungguhnya tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Baru dia ternyata. Ini. Kenapa dia mulai merefleksikan apa itu deritanya yang begitu dalam sampai dia titik nadir. Lalu dia refleksi semua kehidupannya. Saya keliru. Saya pikir dia yang menghukum saya. Saya pikir dia yang menyiksa saya. Ternyata justru kasih setianya tidak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Dan dia katakan, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Nah ini titik baliknya. Titik balik dari semua keluhannya, deritanya, dan tuduhan-tuduhannya kepada Tuhan. Ketika dia sampai pada hampir tidak ada harapan lagi, justru dia terbalik, mulai berharap. Kenapa? Dia ingat siapa sebetulnya Tuhan itu. Nah ini kita lihat ya, ada transisi dari keputusasaan ke pengharapan ini. Dasarnya apa? Kita akan mengalami di dalam masa COVID-19 ini seperti tidak ada harapan. Orang begitu banyak meninggal, dan ketika terserang, udah nggak bisa gerak apa-apa. Begitu cepat meninggal. Kenapa dia masih bisa berharap? Dia hanya ingat akan apa? Siapa sebetulnya Allah? Yaitu kasih setia dan rahmatnya. Dia mengakui juga bahwa Tuhan itu merupakan bagiannya. Ya, di dalam Mazmur 16 ayat 5. Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkaulah yang memegang bagian yang diundikan bagiku. Allah itu sudah menjadi bagian hidupnya, warisannya, dia miliknya. Dan dia mempunyai relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. Jadi disinilah dia merasa akan aman. Tetap punya harapan. Tapi terutama apa? Karena dia percaya kasih setia Tuhan. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kasih setia Tuhan? Pertama, proses dia sampai pada peralihan ini dari putus asa ke berharap. Itu adalah memori, kenangan, mengingat. Di dalam kehidupan kita ini penting sekali mengingat. Jangan begitu gampang melupakan. Kita tidak bisa belajar dari apa yang terjadi di masa lampau kalau begitu gampang melupakan. Dan kita orang Indonesia itu memang punya penyakit gampang melupakan. Kejahatan-kejahatan di masa lalu. Sudah begitu. Dulu orang getol berteriak, wih, Soeharto ya, berontak begini, demo di mana-mana. Sekarang apa? Masih enak ya di zamanku. Seperti melupakan.
peristiwa-peristiwa kelam di masa lalu, ataupun juga kebaikan-kebaikan di masa lalu. Sehingga orang tidak belajar dari situ. Nah, penulis ratapan ini memulai perubahan dalam hidupnya karena memori, karena kenangan. Karena kenangan apa? Akan perbuatan Tuhan sebelumnya. Ya, seperti diungkapkan ya di dalam bab ayat 19 sampai 24. Ya. Ingatlah keseluruhan, dia ucapkan di situ baik penderitaan maupun penebusan, bagian dari pengalaman penyair. Dia alami positif maupun negatif, dia ingat semua. Karena itu sering orang katakan, mengapa sih kita harus merayakan ulang tahun? Ulang tahun lahir, perkawinan, kematian bahkan. Mengapa? Karena sesuatu ketika tidak dirayakan, tidak diingat, dia akan lenyap tanpa makna. Tapi ketika kita rayakan, kita mengingatnya, dia akan memberi makna yang sangat dalam. Dan itu yang dibuat oleh penulis ratapan ini. Dan ketika dia mengenang itu, ternyata dia menemukan Tuhan memang sumber, bukan hanya penghakiman. Kaget dia. Ternyata memang Tuhan suka menghukum. Tetapi kalau saya pelajari, justru lebih banyak pembebasnya. Ternyata dia lebih banyak memberikan keselamatan, memberikan pengharapan, bukan hukuman. Apalagi kalau Anda baca di dalam Keluaran 20 ayat 5 dan 6 misalnya, dia katakan, aku ini Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya keturunan ketiga dan keempat, tapi berbelas kasih kepada beribu-ribu keturunan. Hukumannya terbatas. Efek dosa yang dia berikan kepada manusia paling hanya 3-4 keturunan, tapi kasih setianya tidak berkesudahan. Sampai beribu-ribu generasi. Dia sadar sekarang. Karena itu mulai dia lihat, berarti ini ada harapan. Oleh karena itu nanti dia mulai menunggu dengan harapan. Mulai ada semangat menunggu. Dan dia tahu Tuhan yang memukul Yerusalem dan penyair selama ini, derita ini, adalah Tuhan yang akan membalikkan rasa malu mereka. Dia akan menjungkir balikkan juga pengalaman buruk ini menjadi sesuatu yang indah. Mulai dia temukan sesuatu. Apa yang dimaksud dengan kasih setia? Ini yang menjadi kunci mengapa penulis ratapan ini berbalik total itu. Karena dia memahami ide siapa sebetulnya Allah, yaitu Allah yang chesed. Allah yang besar kasih setianya. Nah, apa yang dia maksud dengan chesed di sini? Chesed biasanya dipakai di dalam konteks perjanjian. Ketika Allah berjanji, dia memberikan chesed-nya, kasih dan kesetiaan. Karena tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalau dibilang hanya kasih ya tidak cocok. Dibilang setia juga tidak cocok. Lalu dibuat kata kasih setia. Tapi memang aneh dalam bahasa Indonesia. Apa itu kasih setia? Kasihnya yang setia. Tapi ini terminus yang menurut saya khas ditemukan oleh penerjemah lama. Kami tetap pakai di sini. Karena memang mau mengungkapkan apa makna kata chesed. Sangat dalam. Ketika orang berjanji, ketika Tuhan berjanji, dia sebetulnya tidak menuntut orang berbuat sesuatu. Tapi saya beri ini loh kepadamu. Saya beri kasih kepada kamu. Dan kasih ini terus berlangsung. Tidak bersyarat. Tidak ditentukan nanti oleh baik buruknya hidupmu. Kasih saya ini terus. Makanya dikata setia. Karena dia tidak tergantung dari sikap lawan atau partner perjanjiannya. Inilah kehebatan Allah, dia memiliki ciri khas. Belas kasihnya itulah kasih setia.
kasih yang tidak tergantung dalam perbuatan yang lain. Padahal di dalam perjanjian, itu kan perjanjian orang akan dibalas tergantung bagaimana orang lain memperlakukan dia. Tapi di dalam konteks perjanjian Allah, keset Allah ini betul-betul sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma. Inilah yang nanti Allah seperti mewajibkan dirinya. Saya mau berbuat baik kepadamu. Ya. Saya mewajibkan. Dalam perjanjian kan ada kewajiban yang harus dibuat. Ya udah, saya mewajibkan dirimu berbuat baik kepada tanpa peduli apa yang kau lakukan terhadap saya. Sehingga sering keset itu dianggap sebagai pengorbanan Allah kepada manusia. Suatu yang diberikan secara bebas, total karena kasih. Nah, ini yang membuat pemazmur semakin menyadari baiknya Allah terhadap dia. Keset itu sering ditamakan dengan kerahiman. Ya, kerahiman, kemurahan, ya, dari rahimnya ibu. Nah, itu seorang ibu yang mencintai anaknya tak pernah berpikir bagaimana anaknya akan membalas dia. Itulah sebetulnya kalau seorang ibu yang benar-benar ibu yang rahim, yang betul mengingat rahimnya, ya, berbelas kasih. Itu konsep pengertian rahim itu di situ. Maka kita punya gambar kerahiman ilahi, ya, dari Santa Faustina. Itu luar biasa. Allah yang mengasihi, tapi kasih seperti seorang ibu kepada anak yang tidak pernah menuntut balas. Nah, ketika dia sampai pada kesadaran ini, dia mulai mempunyai harapan. Apalagi ini, lihat kata-kata, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Inilah ungkapan iman Israel yang sudah ditangkap oleh Musa ketika mengadakan perjanjian dengan Tuhan di Gunung Sinai, dan ketika perjanjian itu dilanggar, Musa minta maaf, minta ampun kepada Tuhan, lalu Tuhan membuktikan bahwa dia mengampuni Musa dan Israel dengan mengucapkan siapa dirinya. Saya ini Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ini. Oleh karena itu dia sadar, oh Tuhan tuh memang menghakimi, tapi jangan lupa dia berbelas kasih, dan belas kasihnya lebih besar. Nah ini, dia sampai di situ pemazmur ini. Kita lihat apa ini, penyair ini mulai berubah di situ, ya, beralih di situ ke pengharapan. Setelah sampai di sana, di kitab ratapan ini, di ayat 3 ini, kita diberi selingan kebijaksanaan. Ini teks kebijaksanaan yang menggambarkan bagaimanakah kita bersikap ketika kita menghadapi penderitaan. Ya, kita stop dulu ratapan Hageber tadi, orang kuat tadi, sampai dia sudah menemukan harapan, diberilah sisipan tentang bagaimana bersikap ketika kita menderita. Ini diberikan, itu lagu kebijaksanaan mulai ayat 25 sampai 39. Dia katakan begini, Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Jadi cocok dengan apa yang terjadi pada si penulis ratapan tadi, karena dia mulai berharap. Karena apa? Dia sadar Tuhan itu rehem dan chesed. Sekarang, baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi dia beri kita kiat-kiat di dalam menghadapi penderitaan. Jangan terlalu emosional. Jangan terlalu cepat berontak. Baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Berharap dan menanti, wait and see. Tapi tidak usah teriak-teriak. Tidak usah protes terlalu banyak. Diam dulu. Ini kebijaksanaan. Baiklah ia seorang pria. Bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Jadi dia tunjukkan, oh penting Anda mengalami penderitaan, kuk, beban di dalam hidupmu ketika masa muda, supaya kau bisa belajar dari situ. Penting itu mengalami hal yang buruk demikian.
Dan ketika dia dalam situasi itu, biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri. Kalau kuk ditaruh padanya, refleksi. Kenapa saya dapat ini? Ada apa? Biarlah ia tunduk dengan mukanya menyentuh debu. Mungkin ada harapan. Nah ini, tetap ya menyesali, mungkin salah, tapi terus berharap. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Jadi olok-olok orang udah, biar aja seperti Ayub yang diolok, biar jalan terus. Ya, terima itu, tidak usah berontak banyak-banyak. Jadi kita lihat di sini, ini bukan lagi ratapan, tapi lagu kebijaksanaan. Ya. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap. Iman dan pengharapan memungkinkan orang melihat Tuhan itu baik. Ketika kita mulai berharap, kita mulai lihat dia baik. Nggak lagi yang ngamuk terus, yang menghukum berlebihan. Dan tetap menantikan Tuhan memberikan pertolongan mengatasi penderitaan. Memikul kuk mana, duduk sendirian berdiam diri, ya, rendah hati, bersedia menerima apa yang terjadi. Tidak berontak. Ini nasihat lagu kebijaksanaan, ya, sedikit berbeda dengan ratapan yang teriak-teriak di situ. Lalu dia apa? Mengapa misalnya menyerah total kepada Tuhan? Mengapa? Dia harus rendah hati. Terimalah apa yang terjadi ini. Karena tidak untuk selamanya Tuhan menolak. Walaupun ia mendatangkan kesusahan, ia juga berbelas kasihan menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati, ia menindas dan menyusahkan anak-anak manusia. Jadi ini yang memberi hiburan. Karena dia pikir, oh ternyata Tuhan memang ngamuk, marah, tapi bukan untuk selama-lamanya. Itu cuma sebentar. Hidupmu berapa? 100 tahun, 80 tahun. Allah marahnya paling 2 tahun, 3 tahun. Tidak lama. Karena apa? Dia mau mendatangkan kesusahan, tapi nanti juga berbelas kasih. Karena apa? Hesed tadi, kasih setia. Dan apa? Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan menyusahkan. Sebetulnya dia nggak tega. Nggak rela kalian tuh susah menderita. Tuhan tuh nggak ingin. Tetapi demi suatu rencana, suatu kebaikan, nanti kita lihat pertobatan, dia akhirnya membuat Anda menderita. Jadi inilah penyair memiliki pengetahuan yang luas sekali tentang Tuhan. Seringkali derita, sikap kita yang kurang tepat karena pemahaman kita tentang Tuhan hanya terbatas sekali. Bahkan mungkin sebuah berhala. Kita hanya katakan Tuhan berbelas kasih. Ketika dia adil, kita merasa dia bukan Tuhan. Ketika dia seperti menghukum, dia bukan Tuhan. Padahal Tuhan bisa berbelas kasih, bisa menghukum, bisa adil. Nah ini pengetahuan yang luas, penting sekali memiliki pengetahuan yang luas tentang Tuhan. Nah ini diberitahu oleh Yesaya. Di pengarang mencoba mengajak orang coba berpikir seperti Yesaya juga. Hanya untuk sesaat aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang besar, aku akan mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap-luap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau hanya sesaat. Tapi dalam kasih setia, hesed tadi, abadi, aku telah menyayangi engkau. Firman Tuhan, penebusku. Ya, ini kata-kata penghiburan yang luar biasa. Dia marahnya tidak terus-terusan, ya, hanya sesaat saja. Lalu dia tunjukkan semuanya apa yang terjadi ini. Bagaimana kita menyikapi penderitaan. Pertama tunjukkan tadi, tidak selamanya Tuhan ngamuk. Dia lebih panjang berbelas kasih. Kedua, jangan pikir Tuhan itu diam. Jangan pikir Tuhan itu tidak tahu. Tadi dia minta Tuhan perhatikan. Coba lihat aja. Jangan pikir demikian. Semuanya dalam pengamatan Tuhan. Apabila diinjak-injak dengan kaki semua tawanan di negeri. Apabila hak orang diperkosa di hadapan yang maha tinggi. Atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya. Tidakkah Tuhan melihatnya? Jawabannya jelas, dia lihat. Jadi jangan pikir dia tidak peduli, dia tidak tahu.
Tidak ada sesuatu pun yang lepas dari pengetahuan Tuhan. Semua ketidakadilan pasti tidak luput dari perhatiannya. Jadi tidak usah khawatir di situ. Ya. Oke, lalu kita lihat di 3739. Ini transisi lagi. Tadi kan kita tiba-tiba diberikan tentang Mazmur kebijaksanaan, ya, lagu kebijaksanaan di situ. Sekarang kembali ke ayat transisi bahwa Tuhan itu asal segala sesuatu. Tadi kan saya sudah tunjukkan problem yang dihadapi di sini, apakah Tuhan itu sumber asal yang baik dan juga asal yang jahat? Gimana? Kita diajak ke kisah penciptaan untuk melihat iman orang Israel akan siapa Allah. Dia kata, siapakah dia yang berfirman dan semuanya jadi? Maksudnya, jadilah terang, maka terang jadi. Siapa itu? Tuhan. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan yang baik? Nah, ini konsep dia sekarang. Orang berpikir yang baik dan yang buruk dari mana? Ada pasti pikir, anak mungkin dari Tuhan. Tuhan kan baik, masih semuanya yang baik dari dia, yang buruk bukan dari dia. Tapi teks ini katakan, dari yang buruk dan yang baik dari mana? Dari Tuhan. Tapi dia beri pertanyaan di situ. Mengapa orang hidup mengeluh? Setiap orang mengeluh atas akibat dosanya. Bukan hukuman Tuhan. Tetapi itu efek dosanya. Tuhan tidak menghukum, tetapi dosa itu selalu mempunyai efek di dalam kehidupan kita. Akibat dari dosa kita. Nah, ini dia tabung itu, dia yakinkan ini yang membawa umat, akhirnya umat mengakui dosa-dosanya. Ketika saya berdosa, efek. Ketika saya membabat hutan, tidak tahu menahan diri, tidak tahu batas, mau ambil semua kekayaan alam, akhirnya banjir. Ya, ini efek dari dosa. Lalu ratapan ini kan kita lihat sekarang beralih ke ratapannya pribadi. Ya, ratapan umum sekarang. Penyair mengajak bangsanya untuk bertobat dan menyelidiki sendiri. Nah, sekarang itu sadar bahwa keburukan-keburukan itu efek akibat dari dosa. Maka ujungnya apa? Kita harus menyadari kesalahan kita, dosa-dosa kita. Lalu dia katakan begini, ya, perlu tulus, perlu sadar akan dosa kita. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Nah, ini sampai pada tahap begini dia. Dan berbalik kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Lalu apa yang kita katakan kepada Tuhan? Ya, setelah kita sadar, oh ternyata ini efek dari dosa saya. Dia katakan, ayo mari kita melakukan tobat umum, tobat bersama. Katakan apa? Kami telah mendurhaka dan memberontak. Engkau tidak mengampuni. Engkau berselubung murka dan mengejar kami. Engkau membunuh kami tanpa belas kasihan. Engkau berselubung awan sehingga tiada doa dapat menembusnya. Jadi dia kembali. Dia ratapan umum mengajak orang untuk menyadari dosanya, mohon ampun kepada Tuhan. Menyadari bagaimana Tuhan menghukum kita secara bersama-sama. Sebagai efek dari dosa kita. Nah, dengan demikian, puisi ini akan menggerakkan pembaca untuk melihat hidupnya. Supaya melihat hidup apa? Dalam terang kekudusan, panggilan untuk menjadi kudus. Dan hakiman Allah yang akan membersihkan kita dari hal yang buruk ini. Ini yang dibantu oleh teks ini. Dikatakan, kami telah mendurhaka dan memberontak. Engkau tidak mengampuni, engkau berselubung murka. Jadi belum secara eksplisit dia mohon pengampunan, tapi dia sudah tunjukkan dosa kami mana, akibatnya apa, dia sudah tunjukkan di situ. Lalu pelan-pelan dia katakan, kau jadikan kami sampah dan kejijikan di antara bangsa. Terhadap kami semua seteru kami mengangakkan mulutnya. Kejut dan jerat menimpa kami, kemusnah dan kehancuran. Jadi karena dosa banyak hal mengejutkan, banyak orang kaget. Lu kok bisa begini jadinya? Dulu yang kau begitu hebat, karena dosa, lu kok seperti ini? Hancur lebur. Apa yang dulu gilang gemilang. Nah, ini banyak orang mulai terkejut. Nah, yang menarik sekarang, si penulis ratapan ini
pelan-pelan beralih kepada musuhnya. Mulai ayat 46, Anda melihat ada kata seteru, musuh. Yang dilihat juga sebagai penyebab penderitaan itu. Bukan hanya Tuhan. Jadi dia sekarang lihat yang bikin penderitaan itu musuhnya. Ya. Jadi di hadapan Tuhan umat membeberkan apa yang ia alami. Pengalaman pahit di 586-87 yang menimbulkan banyak pertanyaan sehubungan status mereka. Kamu dibilang orang terpilih, bangsa terpilih, tapi kamu menderita. Dan kamu jadi olok-olokan, ejekan bangsa-bangsa lain. Mereka heran, kok bisa ya bangsa itu akhirnya seperti itu. Ya ini, dan dia katakan musuh-musuhnya yang sekarang menghina, mengejek, merencanakan. Bukan lagi Tuhan yang dia lihat. Apa yang dia katakan? Lihat, mataku mencucurkan aliran-aliran air. Karena kehancuran putri bangsaku, air mataku terus-menerus bercucuran tiada hentinya. Sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Mataku yang menyedihkan jiwaku. Oleh sebab semua putri-putri kotaku. Ya, ini derita-derita yang dia alami ini, dia akan katakan apa? Ya, ini tindakan musuh. Ya, ini mulai ada tindakan musuh. Dia katakan, seperti burung, aku terus diburu. Musuh yang kejar dia, dan mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka mengakhiri hidupku dengan dalam lubang, melempari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku, pikirku, binasalah aku. Dia beralih sekarang. Dia lihat seteru-seteru inilah yang mengakibatkan penderitaannya. Karena itu dia sekarang berseru kepada Tuhan, ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Karena seterunya sudah melemparkan dia ke dalam lubang itu, yang sebelumnya dia sudah tidak ada harapan lagi di sana. Tapi dia kembali sadar kasih setia Tuhan tidak terbatas, dan dikatakan, engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutup telingamu terhadap keluhku dan teriakku. Engkau mendekat ketika aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Nah ini perubahan di situ. Jadi dia berada di sial dunia orang mati yang putus dengan intervensi Allah karena situasi dosanya dan musuh telah membuat dia seperti itu. Tapi dia yakin ketika dia memanggil-manggil Tuhan yang jauh ini. Kini dia sadar. Imannya mengatakan Tuhan akan mendengarkan. Dia minta Tuhan jangan tutup telingamu. Semula ia ragu-ragu doanya sampai kepada Tuhan. Kini ia yakin doa sampai. Dia katakan, engkau mendengar suaraku. Persoalannya, engkau kabulkan atau tidak? Karena dia katakan, apakah Tuhan akan mendengarkan atau tidak? Jangan kau tutup telingamu. Dan dia mendapat firman jawabannya. Jangan takut. Jadi, ungkapan akan keyakinan bahwa Tuhan menyertai dan memihak Israel dalam situasi ini. Ternyata dia berfirman, jangan takut. Nah, ini yang ayat 58-59, kedengaran ayat Tuhan, engkaulah yang memperjuangkan perkara aku, engkau telah menyelamatkan aku, engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku ya Tuhan. Dia mulai rasa ketika diadili, sekarang Tuhan sudah menjadi pembelanya. Selama ini pengadilan selalu menjatuhkan hukuman pada Tuhan. Sekarang dia nggak perlu takut. Ketika diadili, hakimnya itu Tuhan, dan Tuhan berdiri sebagai pembela dia. Ya amanlah. Jadi kalau kalian dihakimi, hakimnya itu pembelamu ya. Mau tak mau pasti kita aman. Engkaulah yang melihat ketidakadilan terhadap aku ya Tuhan. Berilah aku keadilan. Musuh-musuh sudah hajar aku, kau sendiri lihat. Sekarang masuk ke pengadilan yang menghakimi engkau dan engkau pembela aku. Nah, karena itu dia merasa tenang. Ya, dia mohon pihak di lain pihak dia mengatakan engkau telah menyelamatkan hidupku. Karena itu janganlah takut, hai cacing Yakub. Hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kita sampai pada bagian titik-titik akhir dari ratapan ini. Pendoa yakin sekali Tuhan mengetahui perbuatan musuh, segala perbuatannya, duduk bangun apa yang dilakukan oleh musuh. Karena itu dia berkata, engkau telah melihat semua pembalasan mereka.
segala rancangan mereka terhadap aku. Engkau telah mendengar cercaan mereka ya Tuhan, telah segala rancangan mereka terhadap aku. Buah bibir orang-orang yang melawan aku dan rencana mereka terhadap aku sepanjang hari. Amati duduk berdirinya mereka. Semua yang mereka lakukan. Aku dijadikan lagu ejaan mereka. Jadi dia sekarang membawa musuh-musuhnya kepada Tuhan untuk melakukan keadilan. Engkau akan melakukan pembalasan terhadap mereka ya Tuhan, sesuai dengan perbuatan tangan mereka. Engkau akan mengeraskan hati mereka, kiranya kutuk menimpa mereka. Engkau akan mengejar mereka dalam murka dan memusnahkan mereka di bawah langit ya Tuhan. Apa ada di balik permohonan ini? Mungkin bagi kita orang Kristen, kita katakan orang ini kurang ajar sekali. Bukannya mengampuni musuh, tapi malah meminta Tuhan menghajar musuhnya itu. Engkau akan mengejar mereka dalam murka, musnahkan mereka di bawah langit ya Tuhan. Oh, ini nggak Kristiani sama sekali. Nanti dulu, apa yang ada di balik permohonan si penulis ini? Dia pertama mohon bukan saja dibebaskan dari bangsanya, supaya Tuhan memberi kebebasan, pembebasan dari derita ini, tapi juga pengampunan. Dan lebih dari itu, supaya Tuhan membuat pembalasan terhadap musuh. Karena apa? Musuh inilah yang bikin gara-gara dia menderita. Jadi dia ingin hancurkan sumber penderitaan itu, yaitu musuh, supaya saya jangan menderita. Kalau hanya sekedar baik awalnya permukaan, nanti derita lagi. Maka hancurkan mulai di titik sumbernya, yaitu para musuh. Nah, mengapa dia minta Tuhan melakukan itu? Pertama, dia supaya dia bebas, tetapi ini bukan berarti tidak Kristiani. Dia sangat Kristiani sebenarnya. Walaupun tidak setajam Yesus yang berdoa bagi musuh-musuhnya. Tapi ini lihat konteksnya kemarahan luar biasa karena dia dibuat menderita oleh musuhnya. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, kejar mereka. Dia tidak melakukan pembalasan sendiri terhadap musuhnya. Itu yang membenci, itu ya perkara itu yang menyusahkan saya. Awas ya saya hajar dia. Awas ya tunggu balasan saya. Dia tidak berkata demikian. Dia serahkan kepada Tuhan. Memang saya ingin Tuhan, kau hukum dia, kau hajar dia. Tapi itu kan terserah padamu. Dia bukan Allah. Tetapi dia memasrahkan itu kepada Allah. Kalau bisa ya hajar dia, hukum dia. Tapi itu tergantung pada Allah. Karena seringkali hukuman atau didikan akan membuat orang kembali kepada kebenaran. Nah, si penulis ratapan ini tidak mau menghukum musuhnya, tidak mau mengadili mereka. Dia serahkan mereka kepada Tuhan. Biar Tuhanlah yang melakukan keadilan. Kalau Tuhan mau mengampuni mereka, urusannya dia. Tapi dia ingin sekali supaya orang itu mengetahui kebenaran, tahu menegakkan keadilan. Itulah yang diharapkan oleh si penulis ratapan ini. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, kita lihat hebatnya perjuangan si penulis ratapan ini sampai dia bukan hanya menyadari dosanya, tidak lagi mengejar menghukum Tuhan, mencaci maki Tuhan sebab segalanya. Dia mulai sadar di titik akhir, titik nadir, Tuhanlah sebetulnya sumber pengharapannya, selalu baru setiap hari. Nah ini, sekarang sebagai refleksi, apa yang bisa kita pelajari? Ketika kita menghadapi penderitaan, seperti juga Ayub, apalagi kalau kita merasa tidak bersalah dalam menghadapi penderitaan, akan timbul pergulatan antara iman dan keraguan-raguan akan Tuhan. Penderitaan bisa menjerumuskan orang menyangsikan kuasa Tuhan. Dan ini membawa kepada keputusasaan.
Jadi selalu ada dua sisi di dalam penderitaan. Ada sisi iman, ada sisi keraguan, bahkan ketidakpercayaan. Ada sisi harapan, ada sisi keputusasaan. Ada sisi menyerang Tuhan, menuduh Dia, ada sisi menaklukkan diri, pasrah, diam di hadapan Dia. Dua-dua bisa terjadi. Dalam penderitaan yang sangat dalam, harapan itu memang bisa lenyap. Bisa lenyap. Karena apalagi seperti kita sudah seperti menghadapi kematian. Ketika orang berontak, orang akhirnya tidak mengakui Tuhan ini ada. Tetapi dalam situasi yang demikian, harus ada mulai interpretasi atas peristiwa-peristiwa yang kita alami. Supaya muncul keyakinan akan siapa sebetulnya Tuhan. Dan itu penting melihat lagi ajaran-ajaran doktrin-doktrin gereja, siapa Allah, lalu pengalaman-pengalaman pribadi itu perlu dihidupkan kembali. Supaya kita tidak mempunyai gambaran yang keliru. Ada ajaran-ajaran yang perlu direfleksikan ulang. Seperti misalnya yang terjadi pada Ayub. Awalnya dia diberitahu, setiap penderitaan itu adalah akibat dosa, hukuman dari Tuhan. Karena itu kalau Anda melihat menderita, lihat itu pasti dosanya banyak. Tapi Ayub membuka perspektif baru dalam refleksinya. Bahwa bisa jadi orang saleh menderita. Mengapa dia menderita? Tidak tahu mengapa dia menderita. Ada rencana Tuhan yang kita tidak ketahui. Tapi kita bisa menghayati penderitaan itu ketika kita bertemu dengan Tuhan. Mengenal Dia, bahwa Dia jauh lebih besar dari apa yang saya pikirkan. Bahwa Dia itu adil, tapi juga berbelas kasih. Tapi belas kasihnya jauh lebih besar daripada segi keadilan, menghukum, dan sebagainya. Jadi seringkali ini rasanya tak mungkin kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Bisa jadi sulit kita alami. Yang menjadi kunci dalam teks ini. Kasih setia Tuhan setiap hari. Gimana kita bisa menyanyikan itu? Kita tidak rasakan. Yang tampak mungkin kemarahan Tuhan, dosa, ya seperti Ayub berontak akhirnya. Bisa terjadi seperti itu dalam kehidupan kita. Tapi itu, saya katakan betapa pentingnya. Orang refleksi, orang lihat siapa Tuhan sebenarnya di dalam kehidupan ini. Setelah bertahun-tahun terjadi pembantaian, Holocaust, sekarang pandemi, malapetaka, orang banyak meragukan keberadaan Tuhan. Bisa enggak Allah itu menyembuhkan, menghabisi COVID-19? Kalau ditanya demikian, bisa enggak? Sepertinya nggak bisa. COVID-19 dikerjakan oleh manusia, orang buat vaksin, orang bekerja. Tuhannya di mana dalam COVID-19 ini? Ketika iman itu lemah dan membuat orang meragukan kehadiran Allah, sebetulnya puisi ratapan ini yang berbicara. Apakah kita lihat Tuhan itu cuma kalau dia kerja itu ada aturannya, ya, ada protokolnya ini nggak boleh. Sudahlah ini, apakah terbatas seperti itu? Ataukah kita melihat Allah itu sumber malapetaka, tapi juga sekaligus kebaikan? Nah, ini menjadi pergolatan manusia. Tetapi teks ini mengatakan Allah itu terlalu baik. Sampai pada titik itu, penulis mengatakan, ternyata Tuhan itu baik. Tak berkesudahan kasih setianya. Malapetaka, derita ini adalah karena dosa manusia. Itu jawaban orang beriman. Tapi ketika orang tidak beriman, dia tidak akan pernah sampai di situ. Dia akan tidak pernah sampai membaca di situ. Dan dia akan terjerumus ke dalam keputusasaan. Tetapi kesadaran ini akan membawa orang kepada pengakuan dosa. Nah, ini yang bagusnya kepada pertobatan. Jadi ini yang diacukan di sini.
Pertama mereka pikir ya Tuhan tidak ampuni kita, tapi mari kita bergerak lebih keras lagi supaya kita mengaku dosa. Nah, doa orang yang kuat menjadi bentuk protes terhadap resistensi, seperti Ayub yang menolak teologi di zamannya. Tidak benar bahwa Tuhan hanya membalaskan kejahatan orang yang berdosa, tapi orang baik pun bisa menderita. Ya. Kita dihadapkan pada wajah baru, Allah yang menderita. Nah, di sini, ketika saya merefleksikan ini, kita kan bingung. Allah ini seperti apa sih? Dia ada enggak ketika kita menderita? Atau dia tidak berdaya ketika ada penderitaan? Dia bisa enggak hajar COVID-19 ini? Ternyata nggak bisa. Ada teriak-teriak doa, kejet-kejet. COVID jalan terus. Ada yang pendeta doa, oh dalam nama Yesus COVID nih lenyap. Jadi apa? Tetap COVID jalan. Siapa yang menyelesaikan COVID ini? Manusia. Ikuti protokol kesehatan, ciptakan vaksin. Tuhannya di mana? Ini membuat orang bisa meragukan keberadaan Tuhan. Benar enggak dia maha kuasa? Ada apa? Nah, ketika kita memandang wajah Kristus, kita lihat ada makna baru di balik penderitaan. Ternyata Allah kadang-kadang muncul seperti orang yang lemah, orang yang menderita, bahkan sangat menderita seperti tidak berdaya. Dan itu kita lihat di dalam diri Yesus Kristus. Lihat penderitaannya. Dia mendapat perlakuan kekerasan, bahkan sangat tidak manusiawi. Mungkin lebih buruk dari apa yang dialami oleh orang Yahudi karena jatuhnya Yerusalem. Karena itu Yesus pun meratap di situ. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ini situasi, di dalam situasi yang demikian, dalam kelemahan yang terdalam ini, orang merasa inilah situasi orang ditinggalkan oleh Allah. Tetapi penderitaan seperti itu, kita lihat seperti dialami oleh Allah sendiri. Yesus sendiri mengalami penderitaan manusia yang dalam begitu. Karena dia mengambil kemanusiaan kita yang terdalam. Sehingga ini harus menantang kita melihat penderitaan itu. Apakah di dalam penderitaan itu kita tidak mampu melihat wajah Allah yang menderita? Tetapi penderitaan itu membawa keselamatan, membawa suatu pembaruan, suatu yang baru, suatu kehidupan yang baru. Derita, kekerasan itu kadang-kadang perlu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Hidup baru terjadi lewat kematian. Nah, dunia pandemi, rusaknya alam dan sebagainya, apa yang terjadi? Kita menantikan bumi dan langit yang baru sesudah COVID-19 ini. Karena kehidupan yang baru seringkali muncul dari kekerasan, dari kematian. Nah, dua, apa yang bisa kita refleksikan? Di dalam menghadapi penderitaan, gimana tanggapan manusia ketika kita menghadapi? Ratapan 3 ini mirip dengan Mazmur-Mazmur ratapan. Mana Tuhan dalam menghadapi penderitaan, gimana manusia bersikap kepada Tuhan di dalam penderitaan. Gimana? Saya temukan paling tidak ada 3 jawaban yang diberikan di sini. Pertama, Tuhan bukannya tidak hadir dalam kesengsaraan dan tragedi yang terjadi. Seperti dia tidak bisa apa-apa. Bukan tidak hadir, dia melihat. Seperti si penulis katakan, ternyata Tuhan hadir di situ.
Tuhan hadir, tapi dia hadir sebagai hakim yang menggunakan lingkungan historis dalam proses menilai dan memurnikan umatnya. Sehingga umatnya sadar akan dosanya, oh ternyata ini tuh. Ternyata Tuhan tuh selalu baru setiap hari kasih setianya. Kami ini yang seperti ini. Efeknya di situ. Musuh yang menyakiti penyair juga merupakan agen pendekatan Tuhan. Dia pakai musuh-musuh ini menyengsarakan dia untuk tujuan yang sudah dia rancang. Ini pertama. Mengapa orang hidup itu kalau mengeluh? Setiap orang mengeluh atas akibat dosanya. Ternyata yang kita keluhkan, yang kita ratapi itu efek dari dosa kita. Jadi karena itu, pertobatan adalah salah satu tanggapan yang dianjurkan penyair untuk orang sezamannya. Sama dengan kita sekarang, mari kita belajar untuk bertobat di saat menghadapi pandemi ini. Penghakiman musuh, ya apa yang terjadi, yang dilakukan akibat malapetaka ini harus mengantar kita kepada pemahaman yang akan Tuhan dan diri kita, dosa-dosa kita. Kedua, ya, Tuhan juga hadir sebagai orang yang mencintai umatnya yang sesat, terlepas dari mereka sedang dalam keadaan berdosa. Hal ini bukan sekedar penegasan tentang penghakiman ilahi, melainkan ungkapan pengalaman penyair di hadapan Tuhan. Dia mengalami bagaimana kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Itu yang saya katakan, posisinya di tengah-tengah sekali. Ingat tadi. Ini yang harus kita lakukan. Dia hadir. Dia mencintai kasih setia Tuhan. Selalu baru setiap hari. Nah ini mudah-mudahan bisa kita tangkap itu di dalam penderitaan ini. Ketiga, jalan menuju masa depan dan jalan kembali kepada Tuhan tetap terbuka. Jangan pikir selesai, tidak ada harapan. Awal-awalnya penyair sudah putus asa, dia merasa sudah ada di jurang yang dalam, di dalam lubang Sheol. Tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah. Ya, ternyata selalu ada ruang terbuka. Ada pertobatan dan penyair menyuarakan permohonan agar Tuhan mendengarkan dia. Ya. Seperti Ayub dalam keputusasaannya dan dalam pencariannya yang gigih untuk berperkara dengan Tuhan, penyair mengingatkan Tuhan itu adalah pembela dan penebusnya. Jangan lupa, Tuhan itu pembela kita. Dia itu penebus kita. Sehingga ketika kita menghadapi penghakiman, kita menghadapi dengan berani, dengan rasa percaya diri. Karena pembela kita adalah bagian dari kita. Tanpa penjelasan lengkap tentang keadaan yang menyedihkan, penyair berpegang teguh pada Tuhan dan memintanya menghapus ketidakadilan yang dilakukan padanya. Sering kita merasa Tuhan melakukan itu sebagai bentuk ketidakadilan. Biar kita berseru, jangan lakukan ini terhadap kamu. Hanya seorang yang memiliki keyakinan kuat akan kemampuan Tuhan untuk mendengar dan bertindak, dapat berbicara dan berdoa seperti itu. Inilah yang akan membedakan kita, orang beriman dan tidak beriman. Ketika kita tidak beriman, ya sudah, Tuhan tidak bisa apa-apa. Tapi ketika kita beriman, kita tetap percaya dia bisa melakukan hal yang luar biasa, menyelesaikan pandemi ini. Dan disitulah akan muncul harapan akan kasih setia Tuhan. Oke, kira-kira itu. Silakan kalau ada pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan ini. Cuma yang ingin saya tanyakan nih Pak Paskalis, kalau boleh saya dengan pertanyaan saya, kalau dilihat dari isi keseluruhan ratapan itu memperlihatkan betapa bahwa si penulis itu memiliki suatu iman yang luar biasa. Imannya itu sangat besar kepada Allah, sehingga dia bisa melihat titik terang itu, bahwa Allah itu tetap setia, kasih setianya tetap besar, dan begitu banyak syukur yang harus tetap diberikan kepada Allah. Nah, apakah apakah sesungguhnya penulis itu merasa atau bisa melihat titik terang itu karena ada kejadian-kejadian saat itu juga yang seperti dicelikkan matanya,
ataukah hanya dari memori-memori yang dia miliki akan kebaikan kasih setia Tuhan di masa yang lalu? Saya katakan pertama memang dari memori. Ini di satu pihak ini kayak menghibur diri. Ya. Dia ini kan sebetulnya menderita sekali. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang Israel tuh menderita sekali. Maka dia di tembok ratapan tuh meratap terus. Ya. Meratap terus. Tetapi biasanya kalau orang meratap itu kan seperti orang putus asa. Ya kan? Waduh, jelek gini ya ratap. Kesannya tuh buruk. Tetapi di balik ratapan itu saya katakan ratapan tuh punya power, punya daya yang luar biasa untuk menggerakkan orang melakukan sesuatu perubahan, untuk mendapatkan suatu perubahan. Mengapa orang Israel, orang Yahudi itu sampai terus-menerus berdoa meratap di tembok ratapan? Bahkan ada yang berdoa itu saya katakan dibayar oleh pemerintahnya. Karena dia tahu ratapan ini bukan bentuk negatif saja, tapi dia ungkapan bahwa sebetulnya dia percaya kepada Tuhan. Tuhan akan melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang saya ratap ini. Jadi ada harapan di situ. Nah, mengapa itu muncul? Bukan karena dia sudah lihat apa yang terjadi. Yang ternyata apa yang terjadi kan buruk-buruk sekali masih. Tapi dia lihat masa lalu. Memori masa lalu. Nah, pinternya orang Israel, ini saya katakan hebatnya mereka, ketika mereka menulis sejarah bangsanya, dia menulis sejarah bangsanya bukan sejarah kehancuran, bukan sejarah kegagalan, tetapi sejarah keselamatan. Padahal isinya tuh banyak kegagalan-kegagalan, kehancuran-kehancuran. Tapi selalu dilihat sebagai karya keselamatan Allah. Di mana Allah berkarya menyelamatkan mereka. Akibatnya titik pusat dari iman mereka bukanlah Allah yang menghukum, tetapi Allah yang berbelas kasih. Itu. Nah itu dia tunjukkan, lihat kami bagaimana kami dulu di Mesir diperlakukan gini, kami di Babel, kami dikembalikan. Sehingga dia melihat selalu itu pinternya refleksi dari, kalau kita mau pelajari sejarah, Priester Codex, Deuteronomis yang menulis sejarah kehidupan bangsanya ini. Sehingga memberi semangat luar biasa bagi bangsa Israel bahwa kita punya harapan di dalam Tuhan. Dia tidak pernah mengabaikan kita. Dan itu di titik itu yang ditujukan. Sampai sekarang kan faktanya apa yang terjadi belum kelihatan. Bahwa akan terjadi satu pembaruan, mereka akan jaya dan sebagainya. Bahwa reruntuhan bait Allah akan dibangun kembali. Tapi itu memberi daya, memberi harapan bahwa suatu saat akan terjadi, akan dibuat. Nah itu sebabnya mereka tidak pernah mundur untuk berusaha membangun kembali bait Allah. Itu dayanya luar biasa. Ratapan itu seperti menyuarakan penderitaan, tapi sekaligus mempunyai power luar biasa untuk suatu perubahan. Nah itu yang saya berkali-kali katakan, kita ini kurang berani meratap. Gereja itu kurang menyusun ratap. Coba di pandemi ini, COVID-19, kita bersama-sama membuat ratapan tentang COVID ini. Gereja menyerukan teriakan apa itu. Ini kan ada daya. Orang sekarang kan seperti banyak yang tidak peduli dengan COVID. Aman ya, tidak apa-apa, tidak peduli. Ya, seperti suatu ya sudahlah terjadi ya sudah. Sehingga ini berkelanjutan terus. Seperti ya yang matikan dia, yang matikan itu bukan saya, bukan keluarga saya. Ini kan bahaya sikap yang demikian. Karena tidak merasakan getar ratapan itu. Getar derita itu sebagai komunitas merasakan. Ya, ini yang merasakan siapa? Banyak orang tidak terlalu pusing. Tapi ketika derita ini menjadi ratapan komunal bersama, oh itu dayanya luar biasa. Dayanya luar biasa. Itu yang saya katakan, perlu gereja menggerakkan itu. Jangan mengira ratapan itu sebagai suatu yang buruk, ya, suatu yang negatif saja. Di sini kita lihat tadi, dia dari meratap,
bahkan meratap menghukum Tuhan. Kamu tuh enggak benar. Bahkan nanti kalau di bab 4 lebih kurang ajar lagi dia. Tuhan tuh ngawur menghukum orang. Berlebih-lebihan. Marahnya itu nggak terkendali, nggak terkontrol. Ini di bab 4 dia, wah dia olok Tuhan. Kamu tuh gimana? Tapi justru dari ungkapan ini dia ungkapkan itu, dia akhirnya sadar. Oh, ternyata Tuhan tidak seperti itu. Oh, ternyata Tuhan justru yang berbelas kasih. Itu yang saya lihat getar dari apa ini ratapan ini ya. Oke? Ya, terima kasih Pak Paskalis. Kalau boleh saya bukan menanggapi, tapi kalau yang awal-awal terutama Pak Paskalis di awal pandemi sebenarnya gereja juga melalui Bapak Suci Paus memberikan himbauan dan mengadakan banyak sekali doa-doa bersama. Dan itu waktu awal-awal pandemi sangat terasa menurut saya. Tapi apakah itu tidak dilihat juga sebagai bagian dari gereja meratap ya, Pak Iya, Paskalis ya? gaungnya tuh yang kurang saya. Kalau itu gaungnya dikeluarkan, apalagi kalau bisa jadi gerakan bersama ya, ada suatu acara gerakan ini, itu akan terasa sekali bagaimana kita peduli dengan pandemi ini. Kita peduli di situ, mengungkapkan supaya jangan sampai ada kesan, oh yang meninggalkan itu bukan saudara saya, bukan ini, tapi semua merasakan itu derita, Ya, semua merasakan sakit itu ya bersama. Sehingga apa? Orang peduli. Oh ini nah orang nanti semangat untuk pakai masker atau apa kan seringkali itu, ah sudahlah nggak apa-apa. Toh nanti saya sehat-sehat aja. Nggak memikirkan orang lain bisa mati. Bahwa perbuatan saya bisa merugikan, menyengsarakan orang lain. Itu nggak sampai. Getarnya itu loh banyak. Nggak sampai. Yo, kalau saya lihat keluar ya, orang naik motor, masa nggak pakai masker? Rame-rame ngumpul. Nggak pakai. Karena dia pikir nggak apa-apa, saya nggak apa-apa kok. Nah, tapi dia nggak mikir bahwa komunitas masyarakat itu bisa kena susah dan susahnya terus menerus tidak berkesudahan itu nggak sampai di situ. Nah sebenarnya gerakan itu bisa memang kita kecil ya gereja kecil dari kecil seperti orang dari titik yang kecil kalau Anda lihat air yang besar cukup ada masukkan titik kecil tapi gelombangnya akan terus sampai ke bawah ya nak tapi mulai dari titik kecil ini akan bergelombang di situ. Nah, kita bisa nggak kita buat gerakan-gerakan seperti itu ya, supaya mulai rasa getarnya ratapan itu terasa. Ya. Kan yang meratap tuh cuma keluarga-keluarga yang mati, ya keluarganya meninggal, mereka meratap. Apalagi dikuburkan tertutup, nggak dilihat orang lain. Maksudnya diekspos gimana derita itu. Itu derita ratapan itu pemerintah tuh sembunyikan berapa yang mati. Maksudnya tunjukkan begitu banyak yang meninggal. Ya mungkin yang orang-orang apa ya mensinyalir saya kan nggak tahu pasti. Yang mensinyalir bahwa yang meninggal tuh jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan. Nah, itu kan rugi sekali. Justru ini derita ini terungkap. Ini loh kita bangsa ini selagi meratap. Nah itu kan getarnya beda. Dia punya power penyembuhan di situ. Gitu. ya. Ya. Memang ini satu artinya mungkin karena sudah terlalu lama jadinya seolah-olah dianggap sebagai bagian dari kehidupan Hmm. hari-hari kita ya Pak ya. Ya. Tapi semoga memang ada gerakan-gerakan yang lebih besar lagi sehingga bisa benar-benar mengantar manusia-manusia itu kita sebagai terutama orang-orang Katolik untuk bisa sungguh-sungguh mengimani iman kita itu dengan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan lebih nyata lagi. Ya. Pak Paskalis, tadi ada pertanyaan. Tadi kalau dilihat dari teks yang Pak Paskalis tampilkan, terutama yang di bagian awal-awal, yang di bab ketiga, itu ada warna-warna yang mungkin untuk abjad tertentu atau misalnya kata-kata tertentu. Apakah itu ada artinya, Pak? Nah itu revisi yang kami buat. Jadi kalau Anda baca teks yang lama, itu kan hitam semua, ya itu revisi yang kami ubah. Itu saya tidak perbaiki karena saya ambil dari buku saya, dari catatan saya. Jadi saya ambil di situ, saya tayangkan. Nah, kalau Anda lihat warnanya berbeda, itu berarti warna yang lama itu tidak seperti itu tulisannya.
Itu Ah, maksudnya, itu revisi yang kami buat. oke, baik. Jadi menunjukkan perbedaan antara yang lama Yang dan yang lama baru. dan yang baru. Baik, baik. Terima Nah, kasih, itu Pak. saya mencuri sedikit hasil yang lama. Oke, kalau saya boleh mengangkat satu pertanyaan dari sesi lalu, Pak, pas kali siang kemarin itu tidak sempat kita bahas. Ada satu pertanyaan dari seorang Bapak, apakah kitab ratapan ini juga pernah dibawa dalam perayaan Ekaristi, artinya sebagai bacaan dari Ekaristi? Iya, di pernah saya tidak hafal ya di ayat berapa. Tapi khususnya di masa-masa apa ini Minggu Suci, itu ratapan Yeremia bagus sekali. Apalagi di liturgi ibadat harian, khususnya yang Minggu pagi, apa itu pagi, Jumat pagi, itu nyanyiannya bagus sekali. Ratapan ini maupun ratapan Yeremia, itu justru dipakai seperti orang meratap karena Yesus mati itu. Oh, itu kan cocok. Ya, itu memang posisinya cocok ke ratapan kanan kematian Yesus, penderitaannya itu ya. Memang cocok di sana. Tapi memang tidak begitu banyak dipakai di dalam gereja, tapi dipakai ya, teks-teks ratapan itu dipakai di situ. Jadi Oke, saya kira itu masih tetap berlaku, hanya memang tidak dilihat betul-betul ratapan itu sebagai sesuatu yang positif, yang memberi daya luar biasa. Tapi lebih ke, ya saya sedih, Yesus dikubur sekarang, dia ada di makam. Itu yang bagus itu kan yang di Jumat Agung. Jumat Agung kan dia di makam. Nah, Sabtu pagi itu ratapannya di situ, diambil kitab ratapan, khususnya ratapan Yeremia ya, yang dipakai di situ. Gitu. Dipakai masing-masing ada efeknya. Lagu-lagu Anda itu juga favorit kan? Saru baru setiap hari. Orang masih manfaatkan lagu itu untuk Mazmur tanggapan ya, teks bacaan Mazmur tanggapan. ya. Hmm, jadi waktu awal mungkin Bapak dalam presentasi pernah tadi mengatakan bahwa kasih diturunkan pada banyak keturunan, tapi dosa hanya pada beberapa. Lalu ibu ini bertanya, dosa itu kan tidak diturunkan. Apa bisa dijelaskan, Pak? Saya nggak katakan dosa diturunkan, malah saya yang paling getol melawan pandangan. Teks itu berbunyi, Allah membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya sampai keturunan ketiga dan keempat. Itu ada di Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Anda bisa baca di situ, juga nanti paralelnya di Ulangan ya, juga di Keluaran 34 itu juga ada. Yang mau ditekankan di situ adalah itu yang tadi saya katakan, efek dosa itu, akibat. Kan tadi di Amsal di ratapan tadi, kita menderita itu, semua orang menderita karena akibat dosa. Itu yang sebetulnya dimaksud di dalam teks itu, bahwa Allah membiarkan akibat dosa seseorang itu sampai ke generasi keempat. Ya. Karena setiap dosa itu mempunyai efek sosial. Kalau saya memukul ibu sampai ibu meninggal, itu saya pasti dihukum kan? Saya dihukum masuk penjara. Tapi saya dihukum karena kesalahan saya, dosa saya. Tapi anak saya nggak makan, anak saya diolok-olok orang, dihina, malu, itu efek, akibat dari kesalahan saya. Dia tidak dihukum, tapi dia menanggung akibat dosa saya. Dan itu bisa sampai keturunan ketiga dan keempat. Karena keturunan itulah yang sebetulnya menyaksikan, mengalami orang tua. Biasanya orang kan sampai keturunan yang keempat. Tuhan membatasi. Efeknya itu tidak sampai terus-menerus. Bukan dosanya yang diturunkan, tapi efek akibat itu. Nah, sedangkan kasih setia Tuhan tidak terbatas. Sampai generasi ke generasi. Itu pengalaman Israel. Dia mengalami bagaimana sejak di Mesir sampai sekarang dia mengalami, maka dia nyanyikan itu. Itulah iman mereka, kepercayaan mereka. Dan kita orang Kristen mengambil itu karena kita meyakini hal yang sama. Bahwa Tuhan memang seperti itu. Gitu. Ya, bisa dipahami. Tidak tahu siapa yang bertanya. Ya, baik. Mudah-mudahan Ibu Maria Suryadi itu mungkin bisa menjawab pertanyaan Ibu. Kalau belum, nanti boleh Ya. silakan. Saya akan buka chatnya untuk Ibu tanya langsung. Lalu pertanyaan selanjutnya, Pak
Paskalis, mengapa bab 3 memberi kesan melempar kesalahan ke musuh dan meminta Tuhan untuk menghukum musuh? Ya. Silakan, Pak. Jadi karena dia lihat mengapa dia menderita itu. Awalnya kan dia pikir Tuhan semua. Kamu hukum saya, kamu marahi saya, ini kamu tuh ngawur ngukum. Apalagi di bab 4 itu kuat sekali. Tuhan ini terkendali, tak terkontrol. Dia pertama serang Tuhan, Tuhan. Tek, dia sampai pada kesadaran, Tuhan tidak begini. Kasih setianya justru yang tidak berkesudahan. Selalu baru setiap hari. Ini sulit sekali loh. Percaya bahwa selalu baru setiap hari. Tapi kesadaran dia ini, lalu ada melihat, kenapa sih saya menderita ini? Ini musuh. Coba musuh tidak ngamuk begitu, tidak ngawur, tidak serakah, tidak menghabisi kita, ya kita tidak menderita begini. Manusia yang bikin gara-gara ini. Ya, kan keinginan bangsa lain yang menguasai dia, keserakahan bangsa lain, mau kesombongan mereka, itu yang membuat kami menderita. Dan itu kan banyak terjadi, Holocaust, ya pembantaian manusia. Itu bukan Tuhan. Itu manusia yang bikin. Ketika dia sampai pada kesadaran ini, dia katakan, Tuhan, hajar mereka. Supaya saya tidak menderita lagi. Supaya jangan lagi ada penderitaan-penderitaan seperti itu. Habisin ini. Tapi baiknya apa saya katakan tadi, di mana letak kekristenannya, dia tidak membalas sendiri. Dia katakan, awas ya kau ya, saya balas, saya hajar kau ya. Dia tidak katakan gitu. Dia serahkan kepada Tuhan. Loh Tuhan, tuh, kau kan tahu tuh, tidak mungkin kau tidak tahu. Dia katakan, kau semua perbuatan tuh ada di bawah kendalimu. Kau tahu. Kan saya tunjukkan nih loh, nih dia buat ini, dia buat ini. Dia kan tunjukkan apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka. Awalnya dia katakan itu dilakukan Tuhan terhadap diri mereka. Tapi sekarang dia katakan musuhnya yang bikin begitu. Sekarang Tuhan balas itu. Tapi yang saya katakan tadi, dia minta Tuhan yang membalas. Bukan saya. Itu hakmu. Karena kau yang memiliki mereka, kau yang penguasa. Ini saya kira cukup bagus. Kita sering mau membalas sendiri. Mau menghajar sendiri. Serahkan pada Tuhan. Dan Tuhan belum tentu membalas itu. Belum tentu menghukum mereka. Itu urusannya Tuhan juga. Ya, kalau Tuhan akhirnya, enggak, saya nggak mau balas, saya akan beri dia ini, balas saya akan beri, ya itu urusannya Tuhan. Yang jelas, saya sudah mengungkapkan kejengkelan saya, mengungkapkan kemarahan saya, keluarlah, rilis, saya sembuh. Udah Tuhan, saya kasih engkau, tuh habisin. Ya, Tuhan nggak mau habisi, Paskalis kau ngomong apa? Maaf ya, saya nggak mau habisi. Ya sudah, urusannya bukan urusan saya. Itu. Nanti maksudnya itu. Jadi kita nggak jahat. Ya, kalau kita ajar dia balas dendam, itu jahat. Ya, itu dalam pengertian seperti itu. Apakah Pak, orang-orang Israel di zaman itu memiliki satu pandangan atau iman yang seperti penyair atau penulis itu ya Pak? Begini, teks ini, kitab ini kan ditulis untuk orang yang mendapat inspirasi ilahi. Ini mereka menunjukkan siapa sih sebetulnya Tuhan itu. Tidak semua orang bisa menangkap begitu. Karena itu, orang seringkali salah memandang Tuhan. Nah, teks-teks seperti ini membantu orang mengenal siapa sih Allah itu, karena itu teks ini dibaca, direfleksikan. Supaya orang yang salah memahami Tuhan, tidak mengenal dia dengan baik, akhirnya mengenal Tuhan. Oh, Tuhan itu ternyata begini. Sesungguhnya besar kasih setiamu. Nah gitu. Dulu saya tidak pikir sampai seperti itu. Saya pikir dia jahat. Ternyata tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Wah ini kan beda. Saya pikir kau jahat Tuhan. Karena dia membaca teks ini. Ini ya pentingnya firman Tuhan itu dibaca, direfleksikan, lalu kita bagi bersama. Itulah akhirnya pelan-pelan orang memahami Tuhan dengan baik dan sampai pada keselamatan. Itu yang mau dicapai, menemukan Tuhan, mengenal dia secara benar, dan meraih keselamatan itu. Jadi belum tentu orang Israel berpikir begini, ada yang tidak berpikir begini. Apalagi kalau dia tidak merenungkan hal ini, dan jangan lupa pengaruh apa ini modern, penemuan-penemuan modern, saat tadi diberi direfleksi, ada orang katakan Tuhan bisa apa? Tuhan itu tidak bisa apa-apa. Dia itu bukan sebab yang baik, bukan sebab yang buruk, omong kosong itu. Bukan Tuhan sebabnya. Terbukti ini, lihat, tidak jelas. Nah itu.
Kan orang bisa sampai kepada itu, kesimpulan seperti itu. Ya.